Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cynthia Buton. Terima kasih yang sudah mampir di YouTube channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang budidaya air laut dengan biota ikan kerapu macan. Yang akan membahas di sini ada kami berempat. Yang pertama ada Andre Anselme, yang kedua Ira Wahyuni, yang ketiga Marcella Homo, dan yang keempat saya sendiri. Langsung aja tanpa berlama-lama, mari simak videonya. Slide pertama yang saya akan bahas di sini yaitu pendahuluan. Latar belakang marikultur adalah salah satu usaha memanfaatkan semaksimal mungkin perairan pantai, dimulai dari usaha budidaya ikan, rumput laut, kerang-kerangan, atau biota lainnya yang mempunyai nilai ekonomis penting. Ikan kerapu merupakan ikan laut yang banyak ditemukan di perairan pantai Indonesia. Ikan kerapu juga telah berhasil dibudidayakan dan cukup digemari serta mempunyai harga pasaran yang cukup tinggi. Ikan kerapu dikenal dengan groupers. Hidupnya soliter di alam, memangsa ikan dan krustasea, dan merupakan salah satu komoditas perikanan yang mempunyai peluang baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Selain itu, nilai jualnya cukup tinggi loh. Nah, jenis-jenis ikan kerapu tersebut diantaranya adalah ikan kerapu lumpur, ikan kerapu macan, ikan kerapu malabar, ikan kerapu sunu, dan ikan kerapu totol. Untuk wilayah penyebaran ikan kerapu sendiri ini di dunia meliputi daerah tropik dan subtropik. Ikan kerapu macan merupakan ikan kanibalisme. Sifat biologis kerapu macan yang secara ilmiah dapat dihilangkan sama sekali. Maksudnya itu tidak dapat dihilangkan sama sekali, namun dapat dikurangi atau dapat ditekan untuk mengurangi kematian. Sehingga perlu upaya-upaya untuk mengendalikan agar dapat menekan angka kematian. Penyebab kanibalisme mempunyai lebih dominan diantaranya adalah pasokan makanan kurang cukup dan faktor lingkungan, misalnya cahaya yang terlalu terang, air media yang terlalu jernih, dan tingkat kepadatan ikan yang terlalu tinggi. Next, kita masuk pada metode. Untuk metode ini, yang perlu disiapkan adalah sarana dan prasarana tentunya. Untuk sarana yang pertama yaitu kerangka atau rakit. Hal ini berfungsi untuk menempatkan kurungan atau jaring terbuat dari bahan bambu, kayu, atau pipa galvanis yang telah dicat anti karat. Bentuk dan ukuran kerangka atau rakit bervariasi ya, tergantung dari ukuran yang digunakan. Nah, sebuah rakit biasanya terdiri dari 4 buah kurungan atau jaring. Selanjutnya, pelampung. Berfungsi untuk mengapungkan seluruh sarana budidaya. Dapat digunakan pelampung dari bahan drum plastik, drum besi, atau pelampung styrofoam. Ukuran dan jumlah pelampung yang dipergunakan disesuaikan dengan besarnya beban dan daya apung dari pelampung. Pelampung diikatkan pada rakit tali polietilin 0,8 sampai 1,0 cm. Selanjutnya untuk kurungan atau wadah. Untuk memelihara ikan terbuat dari bahan polietilen atau PE. Pemilihan bahan-bahan ini didasarkan atas daya tahannya terhadap pengaruh lingkungan dan harganya relatif murah. Jika dibandingkan dengan bahan-bahan lain, bentuk dan ukuran kurungan bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh jenis ikan yang dibudidayakan. Nah, ukuran ikan, kedalaman perairan, serta faktor kemudahan dalam pengolahannya. Ukuran kurungan umumnya adalah 2x2x2. Yang selanjutnya yaitu jangkar. Jangkar berfungsi untuk menahan keseluruhan sarana budidaya agar tetap pada tempatnya, agar tidak kemana-mana. Jangkar yang dipergunakan harus mampu menahan sarana budidaya dari pengaruh arus, angin, gelombang, dan jangkar juga dapat terbuat dari besi, karung berisi pasir atau balok semen atau beton. Jangkar diikat dengan tali PE
dan panjangnya tergantung kedalaman perairan. Biasanya biasanya 3 kali kedalaman perairan pada saat pasang tinggi. Prosedur kerja. Untuk prosedur kerja ini terbagi atas 2, yaitu pembenihan dan pembesaran. Yang pertama pembenihan. Pembenihan itu meliputi pemijahan, pemeliharaan larva. Dan untuk pembesaran itu terdapat atas pemilihan lokasi, sarana budidaya, dan teknik pembesarannya. Untuk selanjutnya, untuk lebih lengkapnya akan dibahas teman-teman saya, yaitu yang pertama Ira. Silakan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang meliputi klasifikasi ikan kerapu macan ini, atau sering disebut juga dengan bahasa ilmiahnya yaitu Epinelus fuscoguttatus, digolongkan pada yang pertama yaitu kelas, yaitu Chondrichthyes, subkelas Elasmobranchi, ordo Perchomorphi, divisi Perciformes, famili Serranidae, genus Epinepelus, spesies Epinepelus sp. Dari sisi lain, adapun morfologi dari ikan ini yaitu bentuk badan yang berbentuk, habitat dan kebiasaan makan. Benih ikan kerapu macan ini tinggal di pantai yang banyak ditumbuhi oleh alga yang berjenis Reticulata dan Gracilaria sp. Setelah dewasa, ikan ini akan hidup di tempat yang lebih dalam, yaitu dengan dasar terdiri dari pasir berlumpur. Ikan ini termasuk karnivora dan cara makannya yaitu mencaplok satu persatu makanannya sebelum makanan itu sampai ke dasar. Cara berkembang biak ikan ini yaitu dilakukan penelitian dalam tangki percobaan. Ikan betina yang telah dewasa bila akan memijah akan mendekati jantan. Bila tiba waktu memijahnya, maka jantan dan betina akan berenang bersama-sama ke permukaan air. Teknik pembenihan ikan ini sama dengan ikan pada umumnya, yaitu mulai dari pengelolaan induk, pemijahan, dan pemanenan telur. Kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu pemeliharaan larva, di mana pemeliharaan larva ini meliputi persiapan bak, perkembangan larva, dan pengelolaan kualitas air. Persiapan bak yaitu kita membersihkan bak, tempat atau wadah pemeliharaan. Setelah membersihkan, kita melakukan penebaran benih ke dalam bak tersebut. Selanjutnya, perkembangan larva, di mana kita melihat perkembangannya melalui pemberian pakan yang teratur kepada larva tersebut. Setelah itu, kita melihat pengelolaan kualitas airnya, menjaga kualitas air agar terjaga dan terhindar dari hama penyakit dan terkontaminasi oleh air atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu teknik pembesaran ikan kerapu, meliputi pemilihan lokasi, sarana budidaya, dan teknik pembesarannya. Di mana teknik pembesaran ini meliputi penebaran benih yang ditebar ikan kerapu dengan panjang 4-5 cm, pakan yang biasanya diberikan dalam proses pembesaran adalah ikan ruca, pengolahan ikan. Kurungan apung sebagai tempat untuk membudidayakan ikan kerapu merupakan lingkungan yang terbatas. Pengendalian penyakit. Penyakit yang banyak menyerang ikan kerapu yang dibudidayakan dalam keramba jaring apung adalah disebabkan oleh krustasea dan trematoda. Panen. Ukuran panen dapat disesuaikan dengan permintaan pasar. Kesimpulan. Adapun simpulan yang kami berikan sebagai berikut. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam melakukan budidaya air laut, yaitu pembenihan dan pembesaran. Yang pertama, penjelasan budidaya laut yang di dalamnya biota berupa kerapu macan. Yang kedua, sarana. Saran dari kami yaitu semoga kedepannya budidaya dalam sistem kajian atau keramba jaring apung lebih baik lagi
dan dapat memberikan informasi kemudian manfaat bagi para pembaca atau pembudidaya lainnya. Dari kami berempat, apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf karena sesungguhnya manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Jadi saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga apa yang disampaikan dari kami berempat bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.